Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai ya, dokter. Saya lagi mau background nama MKI, tapi kok nggak bisa laptopnya lagi, nggak mau diajak ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jamaah MKI sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin Majelis Keluarga Indonesia, di mana setiap Sabtu kajian rutin kita adalah ruqyah bersama ruqyah syariah bersama Al Ustadz Sahal Al Mudafari. Baiklah, tanpa banyak kata, pada Ustadz Sahal Al Mudafari saya persilakan. Mangga Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Contoh kecil adalah di mana kita masih diberikan cahaya oleh Allah sehingga masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan juga masih bisa memegang dan menjamah. Kaki juga masih bisa melangkah. Ini merupakan nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kata salah seorang syekh mengatakan bahwasanya rizki yang paling tinggi nilainya itu adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan rizki yang rendah, tapi rezeki yang tinggi di hadapan Allah. Rezeki yang rendah adalah harta, rezeki yang bermanfaat adalah anak soleh. Oleh karenanya, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita bersama, yakni ucapan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang mulia ini selain kita bersyukur kepada Allah, Allah juga masih memberikan nikmat taufiknya kepada kita. Kita tahu nikmat taufik itu adalah wafaqa yuwafiqu taufiqan. Bertemunya niat baik dengan
izin Allah. Berapa banyak orang-orang di luaran sana yang ingin bergabung dalam majelis ilmu yang mulia ini, tapi tidak bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika niat baik ini tidak bertemu dengan izin Allah, maka disinilah tidak adanya taufik yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan saat ini kita masih bisa mendapatkan nikmat itu, sehingga masih mendapatkan kesempatan atas kenikmatan-kenikmatan dan anugerah yang begitu besar yang Allah berikan di pagi yang mulia. Kita awali dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung. Kita sering bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Kita sering merasa kita ini adalah bagian dari umat Rasulullah. Tapi apakah ada di antara kita yang sampai detik ini enggan melaksanakan sunnah-sunnahnya, enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Kalau masih ada yang tidak mau, maka naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik, kelak di akhirat Rasulullah SAW mencatat kita sebagai orang yang bukan lagi menjadi umat Rasulullah. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya teruslah kita menjalankan sunnahnya dan jangan lupakan untuk selalu bersalawat kepadanya minimal 1 hari 1 kali. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, para pengurus, dan pagi yang mulia ini kita kembali membahas tentang perkara jin, perjinan. Ini mohon maaf ya, mohon maaf saya pagi ini sambil nyetir nih, jadi nggak lihat kamera. Kita akan bahas kembali tentang bagaimana bangsa jin yang Allah ciptakan, di mana bangsa jin ini punya tugas yang sama dengan manusia, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dengan kalimat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memang tugaskan khusus kepada manusia, kepada bangsa jin, hanya untuk ibadah kepada Allah. Lantas bagaimana dengan cara ibadah yang mereka lakukan? Sama syariatnya juga yang didapatkan oleh manusia, jin juga sama merasakan syariat itu. Makanya ketika ditanya, apakah Al-Quran hanya untuk manusia? Tidak. Al-Quran itu bukan hanya untuk manusia, tapi Al-Quran juga untuk bangsa jin. Makanya kalau kita pernah tahu bagaimana ada surah Al-Jin, kenapa surah Al-Jin ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, di surah Al-Jin Allah memang mengajarkan kepada kita bahwasanya jin itu punya hati yang lembut. Ya, kalau misalkan ada yang bilang, wah jin ini jahat, betul, jin ada yang jahat, ada yang zalim. Tapi perlu diketahui bahwa jin itu punya hati yang lembut. Lembut sekali. Sebagaimana di dalam surah Al-Jin, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Quran, kemudian di antara bangsa jin itu merasa kagum apa yang dibacakan Rasulullah SAW. Kalau tidak punya kelembutan di dalam hatinya, maka mustahil dia akan merasa kagum dengan ayat Quran. Kalau dia keras hatinya, maka mustahil dia akan merasakan betapa nikmatnya ayat Quran yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita kaji lebih dalam, apakah jin itu bisa berubah? Apakah jin itu bisa bertobat? Apakah jin itu bisa masuk ke dalam agama Islam? Sampai akhirnya dia lupa dan dia tidak lagi mengganggu manusia. Saya katakan bisa saja. Jin bisa mendapatkan hidayah Islam, jin bisa mendapatkan hidayah agar dia tidak lagi mabuk-mabukan. Jin juga bisa mendapatkan hidayah agar dia senantiasa mendapatkan
perlindungan dan pertolongan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bahwasanya jin itu memang ada, jin itu harus diyakini ada, jin itu memang keberadaannya kita harus yakini bersama. Apalagi kalau di Indonesia saat ini nama-namanya cukup banyak ya. Nama-nama jin yang ada di Indonesia cukup banyak. Sekarang yang lagi viral antara lain ada Kunti Bogel. Pernah ada yang tahu nggak Kunti Bogel? Tahu, belum tahu. Belum tahu. Itu lagi rame tuh di TikTok. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, Kunti Bogel beneran nggak? Saya bilang kalau misalkan itu adalah jenis jin, maka itu benar ada. Oh, kirain bohongan. Kalau itu jenisnya jenis jin, maka itu ada. Ya, maka itu ada. Makanya nggak boleh diantara kita meragukan dengan keberadaan jin. Kita harus yakin jin itu ada. Ya, jin itu ada dan jin dapat mengganggu kita sebagai manusia. Ada bahasanya surah al-harakah. Jin punya potensi pertama, punya pergerakan cepat. Ya, maksudnya pergerakan cepat adalah jadi jin itu bisa berpindah-pindah dengan cepat. Misalkan dari Madinah ke Jakarta, dari Jakarta ke beberapa negara, itu jin bisa lakukan itu. Karena dia memang punya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bisa bergerak cepat, ya. Terus jin juga mampu berpindah-pindah. Jin juga mampu berubah bentuk. Jin juga mampu mencium memiliki ketajaman dalam penciuman. Ya, makanya menjadi sebuah alasan kenapa dukun ketika memerintahkan bangsa jin untuk menyihir orang, ya, menyakiti orang, yang dilakukan oleh dukun adalah mengambil jejak-jejak sang target agar jejak ini memang dijadikan oleh mereka senjata, sehingga senjata ini kemudian mengikat bangsa jin, dan ketika bangsa jin ini diikat, maka manusia itu menjadi budak bangsa jin. Ya, ini sebuah gambaran bagi kita bersama bahwasanya jin itu benar ada, jin bisa berubah bentuk, jin bisa tajam dalam sebuah penciuman, bahkan jin juga bisa merasakan aroma masakan yang kita masak. Ya, artinya semua apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita makan, jin bisa makan. Ketika kita minum, jin bisa minum. Ketika kita melakukan aktivitas lainnya, jin juga sama bisa melakukan aktivitas itu. Ya, sehingga kita harus yakin keberadaan mereka, kita harus yakin bahwasanya mereka ini ada. Karena ini bagian dari iman. Ya, ini bagian dari iman. Ini bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai di antara kita termasuk orang-orang yang melawan dalil. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Ketika melawan dalil, misalkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kalian, innahu yarakum, sesungguhnya kamu bangsa jin bisa melihat mereka. Huwa wa qabiluhu, dan kabilah-kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Ini sebuah declare dari Allah, ini sebuah statement jelas dari Allah bahwasanya kita memang tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita sebagai manusia. Lantas bagaimana kalau di antara kita yang tiba-tiba lihat sebuah penampakan, kemudian penampakan ini memperlihatkan ada makhluk yang nonjol, maka bisa dipastikan makhluk itu adalah bangsa jin, dan kasat mata kita bisa melihat itu,
bisa dipastikan juga bahwasanya kondisi kita memang sedang diganggu jin, ya. Jadi orang-orang yang diganggu jin itu cirinya sangat mudah kita temukan. Ciri yang sangat mudah kita temukan antara lain adalah mudah marah, ya, mudah marah, terus sakit di bagian perut, ya, lambung atau di bagian kepala. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Ustaz. Oh, dengar. Terdengar. Alhamdulillah Ya, dengar. ya, alhamdulillah. Ya, jadi gambarannya bahwasanya jin ketika dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tentunya karena banyak sebab. Ya, perlu diketahui oleh jamaah Majelis Keluarga Indonesia bahwa ada jin yang bisa mencintai manusia. Jin bisa cinta manusia, iya, karena dia punya hawa nafsu. Dia sama dengan manusia. Kenapa sampai bisa? Kenapa sampai bisa mencintai manusia? Pertama, seberapa sering kita membuka pakaian kita tanpa baca bismillah. Sesepele itukah kita ketika kita buka pakaian tanpa baca bismillah, kemudian ada jin yang akhirnya melihat aurat kita. Ketika Allah sampaikan tadi surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawhum. Sesungguhnya dia, bangsa jin, bisa melihat kalian dan dia bisa lihat kita sebagai manusia. Tatkala kita buka pakaian tanpa baca bismillah, artinya tidak ada lagi hijab di antara kita dengan mereka, sehingga dia bisa leluasa melihat kita, naudzubillah. Tapi kita nggak bisa lihat mereka. Ya, makanya kalau ada di antara jamaah yang pernah lihat jin, pernah merasakan adanya jin, maka perlu diketahui boleh jadi di dalam tubuh kita ada jin yang bersemayam atau ada yang bercokol di dalam tubuh kita sebagai manusia. Makanya orang-orang yang diganggu jin itu bisa rese. Pertama, resenya karena bisa bikin penyakit, ya. Resenya yang kedua, bisa bikin karakter kita mudah berubah. Rese yang ketiga biasanya selalu dibikin ribut masalah sepele suami istri. Rese yang keempat umumnya, ya. Rese yang keempat biasanya sering marah, kemudian parah. Ya, ini banyak sekali orang-orang di antara kita yang terganggu oleh bangsa jin. Maka perlu dicek masing-masing apakah kita ada jinnya, karena ketika jin dalam tubuh manusia, sifat manusia itu akan berubah. Bagaimana sifat jin? Saya pernah sampaikan dulu waktu di awal-awal, ketika kita tahu bahwasanya jin itu diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Dan manusia itu diciptakan dari tanah liat. Ya, bedanya di mana? Sangat beda. Pertama, ketika manusia diciptakan dari tanah, ya, dari air yang hina, dari tanah, kita bisa memastikan bahwa sifat tanah itu menyendiri, ya. Dia bisa bangkit, dia bisa bergerak walaupun dia posisinya sendirian. Dia bisa memberikan kesuburan kepada alam sekitar. Dia bisa juga memberikan terobosan-terobosan, ya. Bahkan jin itu sendiri juga bisa tanah itu sendiri bisa menanamkan tumbuhan, pepohonan, ya. Ini tentang manusia. Artinya manusia diciptakan dari tanah, punya kodrat bagaimana manusia ini memang bisa bersosialisasi. Tapi ketika manusia itu dihinggapi jin, dan kita tahu bagaimana karakter jin, jin itu tidak bisa berbaur dengan siapapun. Kenapa?
Karena jin sifatnya dari api. Api itu ketika dia nyentuh benda apapun akan hancur, akan terbakar, gitu. Makanya ketika dia sudah bersinggungan dengan manusia, maka manusia itu akan dibikin rese sama mereka. Yang tadinya manusia ini kalem, tiba-tiba mudah marah. Yang tadinya manusia ini adalah orang yang sabar, tiba-tiba jadi orang yang tidak sabar. Yang tadinya manusia ini adalah orang yang senantiasa bersyukur, tiba-tiba dibikin nggak bisa bersyukur. Nah, itulah sebabnya ketika jin ada dan masuk ke dalam tubuh manusia, maka jin ini harus dilepaskan dari tubuh kita. Jangan sampai kita membiarkan mereka bersemayam dalam diri kita. Jangan sampai ada tempat di dalam tubuh ini untuk mereka. Makanya saya sering ajarkan bahwasanya sering-seringlah kita mengucapkan sebuah ikrar kalimat putus di hadapan Allah dengan kalimat, ya Allah, saat ini, detik ini saya putuskan seluruh perjanjian yang pernah terikat pada bangsa jin. Nah, ini menarik sebenarnya. Makanya ketika orang dihinggapi jin, templokan jin, ya, templokan jin aja udah nggak enak tuh, hawanya jadi panas, uring-uringan, terus mumet, nggak jelas, terus dada terasa sumpek, suntuk, selalu dibikin begitu. Gitu. Makanya ketika mereka bersemayam dalam tubuh manusia, ya kita nggak bisa mencintai orang di sekitar kita. Kenapa? Karena jin udah menutupi cinta kita untuk mereka. Nah, paling tidak kalimat pembuka yang saya sampaikan kepada semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia hanya ini, ya, kita tahu bagaimana kelemahan jin juga banyak kelemahannya. Kelemahan jin antara lain dia menjadi budaknya Nabi budaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Di minggu lalu kita bahas sebuah surah, ya, Saba, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bahwa jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang nggak menutup kemungkinan ketika tentara Israel laknatullah alaihim mereka dihadapkan dengan manusia, dengan pejuang Palestina, katanya cuma 2 orang, tapi tiba-tiba ada puluhan yang dihadapinya. Boleh jadi itu adalah bangsa jin yang juga sedang membantu warga Palestina. Makanya buat jamaah, sering-seringlah mendeteksi diri dengan ruqyah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kalimat ikrar putus. Kalau itu ada dalam diri kita, maka Allah akan mudahkan seluruhnya untuk lepas dalam tubuh kita bersama. Saya dapat kabar dari Mas Selo, ya Ustaz Selo nih, katanya ada yang mau ikut bergabung nih dari Madinah, Bu Ninik, betul? Betul nggak Bu Danmi? Belum masuk. Apa Ustaz? Bunda ini kan belum masuk. Oh, subhanallah. Terus kira-kira ada yang mau nanya? Saya buka obrolan atau kita diskusi bareng deh. Karena sambil mengendara juga biar enak, ya, ada komunikasi dengan jamaah MKI. Sentuh Ustaz. Hah? Bapak ada yang resen Pak Umar. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Salam. Baik. Salam. Maaf nih, saya mau bertanya Pak Ustadz. Maafin Pak Ahmad. Jangan diulangin ya. Yo, perkenalkan Pak Ustadz, sebelumnya saya Amar dari Bandung, Pak Ustadz. Ya, gimana? Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan itu di rumah kami Pak Ustadz ya, di rumah kami itu kalau saya sih alhamdulillah belum pernah melihat penampakan, tapi saya sering ada laporan atau sering ada
pengaduan dari anak-anak, terutama anak yang nomor terakhir, yang bungsu, dan nomor 2, Pak Ustadz. Itu dia sering melihat penampakan. Kemarin terakhir anak yang bungsu ke saya bilang, ayah itu kayak ada yang lewat, anak kecil di rumah. Ini di rumah Pak Ustadz ya. Terus dia sering suka lihat juga ada yang lewat terus tembus ke tembok. Nah Makhluk. itu saya pengen bertanya, itu kenapa pertama bisa terjadi, terus cara menghilangkannya gimana Pak Ustadz? Karena ya katakanlah itu Ya, sering mengganggu ke kami gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima usia anaknya kasih. berapa? Ya, Usia sama-sama. anaknya usia anak yang pertama 12 tahun, yang terakhir. Terus yang nomor 2 20 tahun Pak Ustadz. Hmm, Demikian Pak Ustadz. Insya Allah. Ya, sama-sama Pak Amar. Oke, pertanyaan bagus sebenarnya buat Pak Amar, dari Pak Amar, dan untuk kita bersama. Oke, Pak Amar bertanya, ketika anaknya sering melihat penampakan dan lain-lain, saya ingin katakan bahwasannya sebagaimana dalil yang saya bacakan tadi, surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi innahu yarakum, sesungguhnya kita nih manusia nggak bisa lihat mereka. Huwa wa qabiluhu, dan dia bersama qabiluh, kabilah-kabilahnya itu bisa melihat kita. Kita mau ngumpet di kolong kasur, mereka bisa lihat kita. Min haitsu la tarawnahum, dari sesuatu yang kita memang tidak bisa menampakkannya atau melihatnya. Artinya adalah ketika ada jin yang bersemayam dalam diri manusia, maka bisa dipastikan manusia tersebut sedang diganggu oleh jin, sehingga jin ini bisa melihat jin yang lainnya. Kayak gitu. Nah, yang kedua, coba dicek untuk istrinya, Pak. Biasanya kalau ada keluhan pada anak, itu ada gangguan dalam diri istrinya atau dalam diri ibunya. Sehingga anak itu hanya efek merasakan gangguan jin, dan sesungguhnya yang diganggu itu adalah ibunya. Tanya, sering pusing nggak? Sering sakit perut nggak? Emosian nggak? Kemudian nggak? Gitu. Ya, begitu Pak Amar. Baik Pak Ustadz, jelas sekali. Nah, Jelas ya? pertanyaan jadi berlanjut Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalaupun mau dihilangkan gangguan jin tersebut di rumah, maka rukyah anak dan ibunya, Pak Amarnya juga di rukyah nggak salah juga. Terus yang kedua, rukyah rumahnya. Oke, baik. Hmm. Itu caranya gimana Pak Ustadz ngerukyahnya? Terus ke siapa kita minta tolong itu? Siapin air, bacain ayat Quran, niatin rukyah. Oke, siap. Nah, air tersebut nanti disemprotkan. Gitu. Jadi di rukyah rumahnya, di rukyah juga istri saya, berarti gitu Pak Ustadz. Penghuni rumahnya. Ya, Penghuni penghuni rumahnya rumahnya. semuanya, berarti semuanya ya. Ya, semua. Jadi Ustadz, rumah saya itu kan berdampingan dengan rumah kakak ya. Nah, itu si makhluk yang eh, tampaknya kelihatan itu selalu bolak-balik, ada ke rumah saya, ada ke rumah kakak saya gitu Pak Ustadz. Karena rumah saya dengan kakak itu berdampingan, terus ada pintunya juga, bisa bisa apa? Bisa tembus ke sana gitu. Ya, Apa dengan kalau begitu adanya, perlu cek juga ibunya, ya, atau istrinya, sama. Oh, iya iya iya. Itu biasanya jalur-jalur khodam itu keturunan. Kalau jalur Jawa Barat itu biasanya dikenal ada jalur Siliwangi, ya, Kian Santang. Terus Uh, nanti air itu yang disiapkan untuk dikasih doa itu
Doanya doa Ya, apa, Pak gimana? Ustadz? Doanya doa untuk yang tadi Bacanya untuk Al-Fatihah. Ya, bacanya Al-Fatihah, ya kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu. terus nanti airnya digimanakan, Pak Ustadz? Airnya. Semprotkan buat rumah. Oh, semprotkan buat rumah. Dimandikan juga buat kita enggak? Bisa, mandi bisa, minum bisa. Baik, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ya, penjelasannya. sama-sama. Alhamdulillah, hatur nuhun. Hati-hati di jalan Pak Amin. Ustadz. Kelihatannya Pak Ustadz sedang Ya, lagi nyetir nih. iya, saya lagi nyetir, ngantuk banget lagi. Baik Pak Ustadz, makasih. Baik, Assalamualaikum. baik. Hati-hati di jalan. Salam, terima kasih sama. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sahal, hati-hati di jalan. Baik, Masya iya, Allah. Allah, udah nyaut nih, Bu Ninik. Iya, Alhamdulillah. Ya, lagi di mana Bu Ninik? Di mananya? Alhamdulillah di sini pukul 2 kurang Ya Allah, sampai di ini Bu. waktu Saudi, Bu. Jadi Oh, kita ini lumayan sepi ya, karena kita oh, Qiyamul Lail, ya, Qiyamul Lail, dan pintu wanita, pintu 12 belum dibuka. Jadi kita menunggu di luar sambil Zoom untuk ketemu saudara-saudara MKI. Insya Allah semua jamaah MKI kita doakan ya Ustadz ya. Kita ya, bisa bareng-bareng untuk amin, umroh bersama MKI tentunya. amin, amin. Iya. Nah, untuk update-nya sekarang ini, Masya Allah, untuk jamaah umroh sih tetap padat ya, terutama untuk ibu-ibunya. Banyak jamaah dengan laki-laki sama ibu-ibu ini bukan separohnya sih, gitu. Tapi lebih banyak 70% perempuan dibanding laki-laki nih Ustadz. Oh, kenapa? Nah, ini tanda-tanda yang memang komunitas perempuan lebih lebih banyak ya dibanding laki-laki. Dan kita pasti menunggu tasreh karena padatnya jamaah yang melakukan umroh. Jadi untuk tasreh kita udah 3 hari di sini belum keluar, dan kebetulan kita selama 6 hari nih kita ada di Madinah. Bu Ninik, Ya. itu sekarang kondisi di sana kalau mau Saraudo itu ya pakai aplikasi ya katanya ya? Ngantri ya jadinya. Iya. Iya, tapi kalau dari kita semua jamaah sudah pasti akan dapat tiket masuk atau tasreh itu bersama grup. Jadi kalau kita berangkatnya 46 orang, ya 46 orangnya nanti dapat tiket dengan jadwal yang berbeda tentunya. Ibu-ibu biasanya di pagi hari, bapak-bapak siang di jam 4 seperti itu, Tat. Nah, tapi kalau misalnya dari grup itu kita sudah berangkat sekali ke Rodoh, nah nanti Bapak Ibu bisa coba lagi dengan aplikasi Nusuk, dengan mendaftarkan melalui aplikasi online. Nah nanti bisa tuh masuk ke Rodoh lagi dengan mandiri gitu. Iya, nggak bisa kayak dulu, misalnya bisa lama Iya, gitu, nggak bisa ya. iya kalau dulu melipir aja bisa masuk ya Tat ya. Terus baca Ya, Yasin biar gak kelihatan ya. sekarang udah nggak bisa begitu. Nggak bisa, Tat. Jadi memang Oh, semua itu dari Kementerian Arab Saudi itu ada aturan untuk yang ke Raudhah itu harus mendapatkan tiketnya, baik melalui online ataupun melalui muasasah visa atau travel agent yang mengurusnya, seperti itu. hmm. Insya Allah, Insya Allah. Semoga Allah mudahin semuanya bisa menuju Madinah dan Amin, Makkah. amin, Ini amin, persis di amin. depan Nabawi ya. Iya, dan sekarang ini kita sedang giroh-girohnya untuk memperjuangkan mensupport Palestina, tapi untuk khusus di Saudi, khususnya yang melakukan ibadah umroh,
dilarang untuk memakai atribut-atribut Palestina. Gitu, tapi juga perlu Ada dipahami. himbauan larangan nggak? Mamnu misalkan dilarang gitu di sana. Ada larangannya ada dari sejak 7 November itu ada beberapa peristiwa beberapa ustadznya yang memang memakai atribut dan ternyata ditangkap oleh petugas gitu. Sehingga kita sebagai penyelenggara menghimbau dari awal itu untuk demi kelancaran ibadah, tidak ada jamaah kita ataupun ustadznya yang memakai Oke, atribut-atribut Palestina kayak gitu. terus ya, terus kiri kan. Oh gitu. Bapak Sampai Ibu begitu ya, Bu. Iya, larangannya iya, sampai begitu ya. iya betul. Tapi kemarin Jumatan imam masjid sih masih dalam doanya Palestina tetap Ada. dibawa dalam doa gitu. Tahu saya ada namanya Palestina ya. Syekh Suud As-Suraim. Beliau ditahan Iya, dan sekarang akhirnya dipecat karena terakhir iya, salah satu alasannya ya doain Palestina, selain iya. mengkritik Muhammad bin Salman juga mendoakan Palestina. Syekh Tapi Suud kemarin As-Suraim saya itu dengar, Syekh Suud ya. As-Suraim itu termasuk yang saya juga suka lagamnya, Insya Allah. Beliau ditangkap kemudian dikasih pilihan mau dipecat dan nggak ngajar lagi, nggak menjadi imam lagi atau ditahan. Sempat dirantai itu kakinya. Iya, Allah alam. iya, ya itulah kebijakan-kebijakan ya mau nggak mau suka nggak suka eh saat ini yang bisa kita apa namanya ikuti supaya demi kelancaran dari jamaah Tat. Dan hari ini insya Allah kita nanti acara ziarah kota Madinah ya, ziarah kota Madinah mulai jam 7. Nah, sebelum zuhur insya Allah udah selesai dan kita nanti akan ke Masjid Kuba, Tat. Hmm. Iya, Ada tempat, ada tempat yang orang jarang. Kalau saya kan kalau ke sana tuh saya selalu bermain apa menapak tilas si Nabi Muhammad SAW lewat sejarahnya. Nah, dekat Masjid Kuba ada namanya Sumur Asdak. Itu jaraknya 200 meter dari Masjid Kuba. Ah, saya pernah datangi itu. Itu bangunannya memang seperti tempo dulu, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana rumahnya di sekitarnya itu dibikin seperti itu. Artinya Masya adalah di Allah. situ Sumur Asdak itu jaraknya 200 meter dari Kuba, dan menurut cerita dalam sejarah yang tercatat di dalam kitab-kitab sejarah, ternyata pada saat kaum Ansor dalam menyambut Rasulullah SAW, mereka itu berdirinya di Sumur Asdak sampai akhirnya digiring oleh kaum Ansor, dan untanya Rasulullah SAW memilih tempat di mana akhirnya dibangun Masjid Kuba gitu. Jadi kayak kita mesti menapak tilasi bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Silakan buat jamaah MKI yang mau nanya-nanya tentang Makkah dan Madinah atau gangguan jin, ya insya Allah Allah mudahkan rizki kita bisa ruqyah bareng di kota Makkah dan Madinah. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, mumpung nih masih ada kesempatan nih, langsung dengan suhu kita Ustadz Sahal nih, Ustadz selebriti nih sekarang nih. Wah, Masya Allah, tapi Masya Allah untuk jamaah MKI nggak ada hitung-hitungan kalau Ustadz Sahal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya sendiri pribadi pasti kalau sebelum ke Saudi diruqyah dulu nih sama Ustadz Sahal nih. Jadi nggak ada yang Masya ikut Allah. ya Ustadz ya. Ya, Bismillah. Insya Gitu. Allah nih, mudah-mudahan Allah mudahin.
Iya. Semuanya dimudahin Allah, bisa menjadi tamunya Allah, berangkat ke Makkah dan Madinah. Ingat. Bu Silakan. Darmi, apa kabar Bu Darmi? Apa yang mau ditanya? Sebentar lagi liburan sekolah. Kalau ada mau, oh Desember ada nggak umroh Ibu? Ada. Saya mungkin insya Allah 26 Desember nanti berangkat lagi. Alhamdulillah baik. Dan ini ya, nanti insya Allah kalau ada yang ini saya arahkan ke Bunda Nini kalau ada yang mau umroh. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, jadi MKI ini setiap minggu ada keberangkatan, jadi nggak perlu khawatir yang kehabisan kuota di minggu ini, minggu depan dan lain-lain udah pasti ada. Tentunya dengan paket dan program yang berbeda-beda ya Ustadz Sahal ya. Ya, betul. Bismillah. Iya. Mudah-mudahan Dan dah. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Oh, saya mampunya di Hotel Bintang 5 gitu. Itu ada kita. Oh, saya maunya yang naik kereta, kita juga ada. Bahkan ada yang saya maunya yang model backpacker aja deh, yang penting ibadahnya. Yang kemarin saya sempat share di 22 jutaan, itu masih ada Bu di berangkat Januari dan Februari ya. Jadi teman-teman MKI, mungkin kalau di sini hadir Dokter Vicky kemarin udah mau blok tuh. Untuk harga 22 jutaan, untuk hotelnya jauh nggak? Enggak, deket di mata pokoknya. Kalau dari kaki kurang lebih 300-an meter. Di Mirit Salam, yang jelas di mata udah kelihatan itu masjid, itu 2 gedung saja dari masjid. Terus naiknya pesawatnya muter-muter enggak? Enggak, kita semua pesawatnya direct Jeddah dan direct Madinah. Kalau yang kali ini alhamdulillah saya direct Madinah, berangkat dari Jakarta jam 12, tiba di Madinahnya jam 6 sore waktu Madinah. Nah, programnya cukup lumayan enak, begitu sampai kita makan malam, kita mandi terus ke masjid deh gitu. Jadi Oh, dari airport ke Madinah itu cuman memakan waktu kurang lebih ya 30-40 menit ya ke hotel gitu. Untuk saat ini lagi enak-enaknya Bapak Ibu ya. Jadi dingin, iya. nggak terlalu dingin ya. Kemudian panas udah enggak gitu. Beda dengan Agustus, September kemarin yang panasnya sampai 46. Kalau sekarang ini saya kemarin pagi pakai jaket gitu. Jadi kayak kita di puncak gimana sih? Adem-ademnya enak gitu. Dan siangnya pun ketika kita keluar dari hotel menuju ke masjid itu kurang lebih sama dengan udara yang ada di Jakarta. Jadi Masya Allah lagi enak-enaknya. Apalagi Allah, nanti Masya di Allah. akhir Desember sama Januari, Tat. Itu dinginnya agak sedikit ditambah. Jadi yang suka Ya, dingin nggak perlu jauh-jauh ke puncak. Mendingan ke Mekah Madinah aja. Masya Insya Allah, Allah. Bu. Iya. Jadi kita bolak-baliknya benar-benar sambil kita rest, kosongkan apa namanya hati, kosongkan waktu dan juga pikiran kita memang benar-benar hanya untuk perbanyak ibadah di masjid gitu. Ya, Kan silakan Ustadz, Bapak Ibu iya, yang mau. Tuh. iya. Karena Allah nih memanggil yang mau ya Ustadz ya, bukan yang mampu ya. Nah kalau kita Ketika sudah ketika mau, Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijelaskan di dalam surah Al-Hajj, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengajak semua manusia di muka bumi ini untuk datang ke kota Mekah. amin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya di hadapan Allah, "Kaifa yad'un nas?" Bagaimana cara saya mengajak manusia ya Allah? Sedangkan dulu nggak ada Instagram, dulu nggak ada Telegram, dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada Snapchat, dulu nggak ada macam-macam dah media sosial. Tapi bagaimana caranya mengundang? Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alaika dakwah wa alainal balad. Yang penting kita ngajak dulu. Ya, kata Allah, kita Betul. ngajak dulu dan nanti Allah yang sampaikan kepada hati-hati mereka. Begitulah cara Allah menyeru Ibrahim dan cara Nabi Ibrahim mengajak seluruh kaum muslimin sampai akhirnya sampai detik ini ramai Madinah dan Makkah didatangi oleh umat Islam seluruh dunia. Ini Pak. VIP. Ya,
Oke, Iya. kalau ada yang mau nanya nggak tentang jin gitu? Nggak? Ada nggak jin di Madinah gitu? Ada Tat, saya lihat beberapa jamaah yang pulang ke hotel dalam keadaan yang ada dia penangis terus dan kita nggak tahu sebabnya juga gitu ya. Nah, itu kira-kira itu jinnya bereaksi atau gimana tuh Tat? Ya, saya sering ketika saya umroh, justru saya sering menemukan orang-orang yang kesurupan sampai dia nggak bisa lihat Ka'bah, sampai dia nanya, Ainal Ka'bah, ma fi Ka'bahina, nggak ada Ka'bah nih, saya nggak kelihatan. Akhirnya saya bilang, ya lana taharraq, yuk kita bergerak ke atas. Di atas, di lantai 2 saya ruqyah. Subhanallah, itu reaksi. Dan hampir sering memang saya ketemu. Nah, dari mana? Kebanyakan, kan saya sering bilang di dalam kajian-kajian saya, bahwasanya ketika kita ada jin dalam tubuh kita, ketika kita ada sihir dalam tubuh kita, jin dan sihir itu tidak mampu mengobati umroh dan haji tidak mampu mengobati gangguan jin dalam tubuh kita. Hanya dengan ruqyah syariah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika Rasulullah kena sihir, ibadah Rasulullah paling banyak. Ketika Rasulullah kena sihir, bacaan Quran Rasulullah paling banyak. Tapi saat itu Rasulullah tidak hilang sihirnya. Dan disitulah Allah turunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah SAW. Usai diruqyah, baru disitulah Allah turunkan Al-Falaq dan An-Nas. Gitu. Jadi memang ada sebuah syariat yang diajarkan Allah melalui Rasulnya ketika kita sedang dihinggapi jin, ketika kita sedang berhadapan dengan sihir, maka solusi yang pertama adalah ruqyah, yang selanjutnya adalah kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih. Banyak bendera. Tat, di Medina ini kenapa banyak kucing, Tat? Apalagi di musim dingin. Kita sholat kadang-kadang langsung disamperin kucing gitu. Dan bulu-bulunya ini apakah nggak najis ya, Tat? Enggak lah, bulu kucing nggak najis. Karena ada Bulu beberapa ulama kucing nggak bilang bulu najis, kucing. jilatan kucing nggak najis. Bahkan Iya. pernah ada yang nanya, Ustadz, saya lagi jalan mau sholat, saya udah wudhu, kemudian saya lihat anjing. Nah, anjing jilatin kakinya, batal nggak wudhu saya? Batal nggak? Enggak, karena dia kan anjing yang jilatin kakinya anjing, bukan kaki kita yang jilat. Kalau jilat kaki kita tentunya najis ya, Tat ya. Nah, kalau jilat kaki kita batal, kalau Masya dia Allah. jilatin kakinya nggak batal. Ya. Jadi Bapak Ibu Ya kan? tadi jadi kalau jilat kaki nggak batal ya wudhunya ya, tapi Enggak kakinya lah. anjing sendiri. Jangan gagal paham nih, nanti viral lagi, Tat. Aduh. Dan ini gitu ada yang minta share brosur umroh katanya tadi chat ada. Masya Allah, siap Bunda. Insya Allah untuk jamaah MKI, Alhamdulillah pagi ini tergabung 52 peserta ya. Mungkin setiap Sabtu Minggu nanti pantengin di grup MKI official. Nah, tentunya nanti kita akan share program ada dari mulai Desember, Januari, Februari, bahkan kita sudah ada program untuk umroh di bulan puasa atau bulan suntuk gitu. Udah siapkan. Bu Ninik, saya mau Ya, nanya, bulan Ramadan berapa duit? bulan Ramadan ada beberapa pilihan ya. Kalau yang sebulan suntuk itu rata-rata di 50 sampai 60-an, Tat. Tapi kalau masih 16 hari ya, karena kalau Ramadan rata-rata semakin kita di 10 hari terakhir itu Ya, harganya penuh. semakin Mahal. tinggi. Kalau mau Bapak Ibu, kan kita Ramadan itu tanggal 10 Maret ya. Jadi di awal-awal Ramadan itu mungkin masih dapat di harga 30-an something, nggak nyampe 40. Tapi kalau sudah di apa namanya?
minggu kedua, ketiga udah masuk ke 10 hari terakhir. Nah, itu hotel di Mekah khususnya mau dipakai 2 malam, mau dipakai 2 minggu, bayarnya sama. Kenapa biayanya jadi mahal? Karena mereka jualnya paket gitu. Jadi ini harus 10 hari terakhir di Mekah. Tapi kan saya misalnya Oh, cuma mau 2 malam aja, nggak bisa. Jadi semua begitu. Jadi kenapa yang membuat harga itu lumayan tinggi? Karena sistem paketannya harus 2 minggu atau harus 1 bulan kayak gitu, Tat. Tapi iya, kalau iya. untuk awal-awal mungkin masih di harga-harga normal, beda-beda dikit gitu. Tapi di awal. Nah, insya Allah Bapak Ibu di harga 22 juta, saya masih punya kuota. Insya Allah saya berangkat lagi di 20 Februari. Jadi kita pemilu tanggal 14 Februari. Nah, seminggu setelah pemilu, setelah presiden kita kepilih, ya, berangkat deh umroh untuk mendoakan bangsa ini dan juga untuk hajat-hajat kita. Karena apa? Karena dengan umroh itu pertama dosa kita diampunin gitu loh. Ya. Saya itu juga ngerasain ketika kita jalan-jalan ya ke Eropa atau ke tempat lain gitu ya, yang waktunya mungkin hampir sama, kadang 10 hari, kadang 7 hari, itu beda banget capeknya gitu loh. Capeknya itu kalau yang dari luar tuh benar-benar capek, yang benar-benar kita betes. Tapi ketika saya pulang umroh, saya capek, tapi badan saya ini kelihatan ringan gitu, Tat. Enak gitu. Ya. Nah, itu yang saya rasakan sendiri baik untuk apa namanya pikiran ataupun badan gitu loh. Karena ketika kita cek lab gitu ya, biasa kalau habis jalan-jalan itu pasti kolesterol naik, semua naik. Alhamdulillah, ketika pulang umroh, walaupun di sini disediakan nasi kambing mulu, tapi alhamdulillah masih tetap terjaga. Terutama ini selama kita di Madinah, kita selalu minum air zam-zam. Kita bawa Ya. pulang air zam-zam di hotel. Nah, aqua yang di hotel saya nggak pernah minum. Saya selalu minum untuk air zam-zam. Di mana kalau di Madinah air zam-zam terletak di dalam masjid. Tapi kalau di Mekah, seluruh keran-keran yang keluar itu adalah zam-zam kalau di Mekah. Nah, saya mau nanya nih, Tat, ada beberapa ustadz ataupun beberapa ulama ada yang berpendapat, saya Haram, nggak begitu haram mau bawa Zam-Zam. menanggapinya. Air zam-zam kalau dibawa ke hotel haram katanya. Nah, itu gimana tuh Ustadz tanggapannya, Tat? Karena ini sering banget menjadi banyak pertanyaan dengan jamaah-jamaah dan udah nggak usah kita minum yang ada di sini aja. Kalau misalnya kita bawa itu haram gitu. Karena ini hidangan Allah yang untuk orang di masjidnya, kenapa dibawa ke hotel gitu. Mohon pencerahan Ustadz, ini karena banyak di Saya pengen berkomentar sekitaran bahwa kita. saya pengen bilang bahwasanya jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan Allah. Dah, Masya Allah, jawabannya ini dari jadi clear ya. Jadi kita ngaji di MKI clear. clear. Itu dosa tuh kalau kita sudah mengharamkan apa yang dihalalkan. Apalagi Ya, zam-zam itu air yang penuh berkah. nah itu karena kan kita Kenapa bisa menjalankan haram? ibadah umroh ya, jadi kan nggak Kalau boleh berbantah-bantahan misalkan gitu. dia ambil alasan karena mencuri loh, kan itu disiapkan secara gratis. Iya, baik Ustadz. Udah ada akad halal perlu. Gak ada. Iya, Masya Allah. Ya, Jadi clear ya gimana untuk lagi? jamaah Kalau nggak MKI. ada lagi kita, Ustadz, iyalah, saya nggak udah boleh boleh. kita mengharamkan yang halal. Menghalalkan. Ustadz, saya mau Hah? tanya Sama siapa? sama Ustazah. Oh, sama saya. Enggak, Apa dah? 2 minggu lalu saya punya siswa kesurupan ceritanya Alhamdulillah. katanya. Ya, sampai pingsan lah digotong itu. Kebetulan saya yang karena saya standby gitu, mau nggak mau kan saya harus nanganin ya Ustadz ya. Cuma pertanyaan saya, kita bisa sih nggak bedakan orang bentar, maaf Bu Darmi, saya kayak perlu blokir Bu Darmi kayaknya kalau ada yang sering kesurupan. Biar pas lagi kesurupan nggak nelfon saya. gitu.
Kan ruqyahnya di tanah suci aja langsung bersih. Iya, iya. Iya, Bismillah. Saya yang Insya kesurupan Allah. Ustaz, murid saya. Terus, Iya, eh, terus. dia bilang tuh neneknya katanya gitu. Pokoknya memang dia ketawa apa gitu ya. Tapi saya terkadang saya ya, bagaimana sih bisa kita membedakan dia itu kesurupan pura-pura atau beneran tapi dibilang pura-pura kayak beneran gitu. Saya ngelihat sendiri karena saya yang di situ saya yang standby kan. Saya yang standby pada acara tersebut, dia ketawa-ketawa gitu. Tapi saya liatin, ini benar nggak sih? Gimana Ustaz cara membedakannya? Kalau kita mau ngebedain, lihat matanya kosong nggak? Kalau kosong berarti dia itu ada sesuatu. Iya, iya, iya. Tapi dia suka itu, dia Terus, ngakunya neneknya katanya. ya Kita itu hodam. Itu banyak orang kita nih awam ketipunya begitu. Ini neneknya, saya mau ngejagain. iya betul, iya dia Siapin, bilangnya begitu. Jangan ganggu. siapin saya kopi. Dia kagak suka kopi, saya doang yang suka kopi. Yang jin mau bukan kopinya, tapi penghambaan kita kepada dia. Pada saat kita bilang iya gue siapin, nah kalimat iyanya itu yang dipengenin sama jin. Kopinya paling dilepeh sama dia. Berarti dari matanya ya kalau kosong gitu Ustadz ya. Kalau kayak coba teriak ya. Oh, ya gitu. Saya juga sampai merinding sih dia ketawa begitu Ustadz. Cuman saya masih Ah, mikir kalau satu kalau Bu Yuk Darmi kita yang masuk. merinding, Bu Darmi yang kesurupan. bisa aja Ustadz. Insya Allah enggak, jangan sampai. Enggak. Makasih Ustadz. Kan bercanda. Ya, sama. Bunda ini ada yang nanya lagi tuh untuk yang Februari katanya di chat. Ustadz, Ada lagi nggak? Bang, udah makan bang. Ustadz, Eh, itu maksudnya hodam itu apa Ustadz? Hodam. Odam tuh jin yang terikat dari jalur-jalur keturunan. Kayak misalkan kita punya orang tua, kakek nenek, dulu pernah ngasih sajen, dulu pernah mengistimewakan benda-benda pusaka, dimandiin satu suro. Tanpa disadari, perbuatan itu sedang mengikat perjanjian kepada jin. Sehingga jin akan mengklaim bahwasanya gua akan ngejagain keturunan-keturunan lu gitu. Nah, disitulah khodam namanya. Khodam kan pembantu. Nah, biasanya orang-orang yang sering kena gangguan jin keturunan atau khodam itu keluhannya kalau nggak sakit kepala, sakit perut. Karena biasanya jin itu akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan. Bisa jadi yang lain. Ya, misalkan ketika ada jin dalam tubuh kita, jin sering ngasih bisikan, no, akan kejadian begini, akan ngalamin begini. Kita akan bilang, oh iya ya, benar itu ya. Jin akan bilang, itu gara-gara gue lu tahu itu. Nah, ketika jin udah mengklaim itu, maka dia akan minta kesehatan kita. Keseringan yang sering dirasain tuh sakit perut, kalau enggak kepala. Makanya kalau orang di antara jamaah punya keluhan sakit, gastritis atau apa namanya, kalau bagian-bagian lambung terus GERD, tapi menahun udah terlalu lama, itu harus diruqyah karena bisa jadi memang jin yang sudah bersemayam dalam tubuh kita. Ya, Nah, baik, ini Bapak makasih. Ibu, Makasih Pak siapa yang Ustadz, mau makasih. minum air Jelas, jam-jam jelas. nih ambil sendiri sepuasnya. ya sama-sama. Oh, udah mulai banyak dagangan. Nah. Ya, di sini jangan cuma jadi CLBK, cuma lihat beli kagak. Oh.
Bapak Ibu, Oke, kalau kalau untuk nggak ada yang ditanya, mau tanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Ya Ustadz, ada yang tanya tuh Ibu. Silakan Ibu. Kalau untuk ruqyah jarak jauh untuk anak bisa nggak Ustadz? Karena anaknya itu nggak mau apa komunikasi lagi sama orang tua gitu loh Ustadz. Bisa diruqyah yang begitu nggak Ustadz? Nggak kedengeran, gimana? Untuk jarak jauh bisa nggak diruqyah Ustadz? Ada anak yang nggak mau komunikasi lagi sama ibunya, dia kuliah di Ah, daerah lain, di kota lain, tapi nggak mau komunikasi lagi sama orang tua gitu. Bisa dengan cara ruqyah nggak Ustadz? bisa. Pertama kalau misalkan dia nggak mau diruqyah, solusi yang pertama, siapkan air, kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, diniatkan untuk ruqyah. Nanti air itu bisa dicampur di galon. Pokoknya biar gimana pun air itu diminum sama anaknya. Itu. Masalahnya Kalau di anaknya galon kan dia sewaktu-waktu dia bisa minum, ya kan? Nah, ketika anaknya diminum, apa? maka nanti akan ada efek kepada anak tersebut. Yang tadinya keras kepala, ya mungkin jadi emot, palanya nggak keras lagi. Afwan Gitu ya. Ustadz, anaknya masalahnya di luar kota, nggak pernah mau ketemu lagi gitu Ya, Ustadz. kalau misalkan di sana bisa ada yang dikoordinasikan atau dikondisikan, mungkin pembantu di sana bisa diajak kerja sama. Begini ya, nanti kamu taruh sini ya. Nah, itu bisa juga. Begitu Saya bisa pernah ya. begitu, saya pernah ada orang yang pernah nganggap bapaknya tuh bapak tiri. Padahal itu bapak kandung. Iya, ini anaknya dulu kita waktu ayahnya masih ada sering ruqyah sama Ustadz ke rumah Umi. Kami suka bekam sama Umi. Cuman semenjak Oh, Masya Allah. ya, ayahnya udah nggak ada, kita udah jarang. Nomor Umi saya udah kehilangan. Mau bekam sama Umi udah kehilangan Ustadz. Oh, Ayahnya almarhum sering Ustadz ruqyah. ya Cuman Allah. Siapa, Bu? kenapa Ustadz? Bapak siapa? Hermawan. Dulu sering kita ke rumah Umi Ustadz. Iya, iya. Yang di Ya Jalan Allah. Ketembak ya Ustadz. Sudah meninggal beliau. Meninggal Ustadz. Ya Allah, Allah Nah, maafkanlah. sekarang anaknya lose kontak dengan kami yang nomor 2 nih Ustadz. Padahal sering nganterin kita dulu ke rumah Ustadz gitu. Freeze ya suara Ustadz ya Bu Nani. Mungkin sinyal kali Ibu ya. Agak buruk. Ya Allah sehatkan. Diniatkan aja Bu, diniatkan. Sebut nama. Iya, tadi dulu. Nak. Ya sinyal kayaknya ya Bu ya. Sinyal kayaknya Ibu ini putus-putus beliau Bu. Beliau sedang ke arah mana ya, Bu? Kayaknya masih itu sih kayaknya masih daerah Jakarta deh. Tapi saya juga nggak bisa ini kayaknya masih daerah Jakarta. Tapi mungkin mau ke arah luar kota kali ya. Apa mau ke Monas yang 212? Biasanya kalau ke Monas tuh mungkin sinyalnya gangguan ya kalau Iya, di udah sana sinyalnya orang. gangguan kalau di Monas. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Masih di mute, Ustadz. Ustadz di mute kayaknya itu HP-nya ke mute. Oh, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, kita sudahi. Oh. Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Kayaknya Itu Ustadz mau jalan kemana? Itu yang belum tahu. Ustadz saya ada di tempat Umi nggak kalau untuk ruqyah Ustadz? Ini dia.
Aku kalau pindah kan nginep di rumah aku kan tiap Sabtu. Oh iya, kayaknya ini Bapak Ibu sinyalnya sepertinya Ustaz Sahal sinyalnya kan memang cuaca kayak Ibu. Ada lagi. Kiri nggak bisa muter. Iya, bisa kiri. Oh, lagi nyetir sih dia. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Masih bisa Iya, Ustaz? silakan. Nah, Silakan. tapi di kolom chat saya bacain Ustaz ya, karena Ustaz lagi nyetir ya. Saya bacain. Iya. Iya, maaf. Nih, Assalamualaikum Ustaz. Ada teman yang bisa melihat jin. Katanya jin nasab dari orang tuanya. Susah sekali keluar. Beberapa kali di ruqyah tidak berhasil. Jadi sekarang dia sudah terbiasa. Ya Allah, ini HP saya deh sekarang. maaf, bentar. Dia beberapa kali di ruqyah tidak berhasil. Jadi sekarang dia sudah terbiasa berdampingan dengan jin. Bisa melihat di jalan, di rumah, di mana-mana. Walaupun terganggu. Aslinya ingin sekali teman terbebas dari jin nasab. Adakah sarannya Ustadz? Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, pertama yang tadi saya bilang, kalau ada jin nasab atau jin keturunan atau khodam, maka ada ikrar putus. Kalau bahasa Jakartanya, jin lu gua N. Itu bahasa Jakartanya. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, saya putuskan perjanjian yang terikat dari jalur keturunan saya ikhlas dengan izinmu ya Allah. Sampaikan kalimat itu. Itu yang pertama. Jadi ketika ada ikrar itu, jin akan tahu bahwasanya dia udah nggak dibutuhin lagi di tubuh manusia. Kalau dia disuruh keluar nggak mau, bilang aja, jin lu kalau nggak mau keluar, gue yang keluar nih dari rumah ini, gitu. Jadi harus rutin, salah satu solusinya adalah harus rutin mengikrarkan kalimat putus perjanjian kepada mereka. Itu ngebantu insya Allah. Akhir. Ya. Oke, jamaah, kalau nggak ada lagi kita masih ada Ustaz di kolom chat ini dari Hong Kong. Gimana? Dari Hong Kong nih saya bacain Ustaz ya. Maaf. Terus sampai kiri. Dari Ibu Yani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mata minus plus lindis apakah bisa sembuh dengan ruqyah? Mohon penjelasannya. Jadi ya, hakikatnya ruqyah itu adalah doa. Kesembuhan itu milik Allah. Ya, saya bilang kesembuhan itu milik Allah. Kadang saya banyak ketemu kasus-kasus yang ketika hitungan medisnya parah, tinggal kita minta sama sang pemilik kesembuhan. Disitulah nanti Allah akan kasih kesembuhannya untuk kita. Insya Allah. Kayak gitu. Jadi bisa. Itu yang dari Hong Kong sering banget kita sebut tuh kalau orang-orang kita baju dari Hong Kong. Iya benar. Benar Ustaz. Dari mana lu? Dari Hong Kong. Ibu Yani ini rajin lah Ustaz ikut kajian. Masya Allah. Ya, walaupun dia jauh di seberang sana. Saya dari 2014 bolak-balik Hong Kong dulu 3 bulan sekali. Hong Kong, Makau. Nggak ada. Oke, jamaah semuanya dimulakan Allah. Kita sudahi ya. Insya Allah Allah jaga, Allah lindungi kita dari bangsa jin yang zalim. Saran saya rutinkan ruqyah mandiri dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup lalu usap ke semua tubuh kita. Insya Allah. Oke Bu Darmi, saya minta maaf semuanya kalau ada salah-salah yang kata-kata yang salah terucap. Kalau ada ucapan kasar mohon dimaklumi, saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Yes, Oke. Terima kasih. Masya Allah. Semuanya. Ustaz, hati-hati di jalan. Mohon maaf saya
sambil nyetir ya, qadarullah wa masya fa'ala. Insyaallah di minggu depan kita bahas tentang kena apa bolehkah kita ruqyah, bolehkah minta ruqyah gitu. Jadi kita bahas itu insyaallah. Oke. Oke, amin. Terima kasih Ustadz Sahal, hati-hati di Ya, jalan. sama-sama. Karena Ustadz harus konsentrasi ya. Nanti mungkin bisa di-share ya Ustadz, tadi ada yang minta diulang ucapan untuk memutuskan dengan jin tadi yang Ustadz sampaikan tadi di grup. Mohon di-share kembali kata-katanya Ustadz tadi ini jamaah di room chat. Ring satu. Oke, Bapak Ibu jamaah MKI sekalian, alhamdulillah kajian hari ini sudah kita lalui dan banyak sekali manfaatnya ya. Bermanfaat bagi kita semua. Ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dengan usaha kita sehat Ya, semua. insya Allah. Oh ya, untuk mendukung kegiatan MKI, salurkan infak terbaik jamaah semua di 9080887 rekening Bank Syariah Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita mendapat berkah semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bakso ini. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا